Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri orang yang paling jauh dari agama Islam, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, tajidu ab'ada an-nasi 'anil imani wal islami hum allazina igtarru bimazahiril kuffari wa tashabbahu bihim. Engkau akan menjumpai bahwa orang yang paling jauh dari iman, dari Islam, itu adalah orang-orang yang tertipu dengan penampilan orang-orang kafir dan suka meniru-niru, menyerupai mereka. Dalam kitab Syarah Iqtida Shiratal Mustaqim halaman 218. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa catatan tentang ini. Yang pertama, artinya akan ada di antara umat Islam ini orang-orang yang suka membebek, mengekor orang-orang kafir dalam sebagian amal perbuatan mereka. Apakah itu akhlaknya, gaya penampilannya, cara berpakaiannya, bahkan pada sebagian ibadahnya dan lain-lainnya. Dan itulah orang-orang Islam, tetapi mereka sangat jauh dari tuntunan agama Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, di dalam hadis-hadis yang sahih banyak dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam ini suatu saat akan suka membebek atau mengekor terhadap orang-orang kafir dalam sebagian perilaku dan keyakinan mereka. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu, di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhi al-quruni qablaha sibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Faqila ya Rasulullah kafaris huwa ar-rum. Faqala wa manin nasu illa ulaika. Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka umat Islam itu akan mengikuti seperti Persia dan Romawi? Kemudian Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor 7319.
Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'una sanana allazina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum." Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara. Qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dhab, lubang yang sangat sempit di dalam tanah, milik hewan sejenis biawak, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kemudian para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani?" Kemudian Nabi menjawab, "Lantas siapa lagi kalau bukan mereka?" Hadis riwayat Muslim nomor 2669. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan, tidak diragukan lagi bahwa umat Islam itu nanti akan ada yang mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani dalam sebagian perkara. Dalam kitab Majmu' Al-Fatawa halaman 286. Kemudian beliau juga menerangkan bahwa dalam salat ketika membaca surah Al-Fatihah, kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar diselamatkan dari jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. Yaitu yang dimurkai siapa? Yahudi. Dan yang sesat siapa? Nasrani. Dan sebagian umat Islam kita ketahui sudah banyak faktanya, ada yang sudah terjerumus mengikuti jejak kedua golongan tersebut. Dalam kitab Majmu' Al-Fatawa halaman 65. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis tersebut mengatakan, yang dimaksud dengan shibr yakni sejengkal dan zira yakni sehasta, serta lubang dhab yakni lubang sempit milik hewan yang hidup di dalam tanah adalah suatu percontohan, permisalan bahwa tingkah laku kaum muslimin sangat-sangat mirip sekali dengan tingkah laku orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu kaum muslimin mencocok-cocoki mereka dalam kemaksiatan dan berbagai penyimpangan mereka, bukan dalam hal-hal kekafiran mereka yang diikuti. Memang tidak murtad, memang tidak mengikuti seperti ibadah mereka, tetapi kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka ikuti. Perkataan beliau ini adalah suatu mukjizat bagi beliau, karena apa yang beliau katakan telah terjadi pada saat ini. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim halaman 219. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan sebagian kaum muslimin yang selalu mengikuti tingkah laku orang-orang kafir sudah sangat-sangat banyak diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang tentunya kuat, yang tentunya valid, yang tentunya sangat-sangat sahih. Demikianlah, semoga kita tidak bergampangan, bermudah-mudahan dalam mengikuti orang-orang kafir, dan semoga kita selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati syariat Islam secara menyeluruh dan kafah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.